Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dimanapun kita berada. Ini analisa pada hari Minggu lalu ya. Nah, di situ kita sudah marking beberapa POI untuk melakukan entry sell ya. Karena di sini ada break obstructor. Nah, ini sebagai bosnya ya. Oke. Setelah itu berarti kita tinggal mencari low valid dan sudah ketemu ya. Ini low-nya, ini area entry-nya. Kemarin kita menunggu konfirmasi di sini. Oke, dan di sini ini tidak terkonfirmasi ya. Jika suatu zone tidak terkonfirmasi, maka itu akan di-break. Coba cek area ini. Ini ada shadow candle di sini. Nah, ini. Dia hanya mampu di sweep ya, sehingga harga ini akan kembali naik menembus zone area ini. Kalau tadinya di sini full body, maka potensi ini setidaknya harga akan mengalami penurunan. Untuk scalping masih oke lah, teman-teman. Tapi karena dia hanya di sweep, yaitu tidak akan kuat untuk turun. Jadi langsung menembus zone entry ini dan kita cek zone entry kedua ini ya. Ini harga belum masuk ke zone ini ya. Dia potensinya akan masuk ke zone ini. Di sini juga kita harus menunggu konfirmasi nantinya. Nah, sekarang saya akan gunakan internal struktur ini untuk melakukan open posisi. Bagaimana caranya? Kita analisa di time frame M5. Oke, langsung aja kita masuk ke time frame M5 untuk eksekusi market ini. Oke, pada time frame M5 ingat ya, ini hanya internal struktur di mana kita tidak boleh terlalu jauh untuk mengambil TP ya, apalagi jika tren di H1 ataupun di high TF itu dengan di M5 berlawanan teman-teman, maka kita tidak boleh melakukan entry terlalu lama. Oke, sekarang kita akan analisa. Kita coba cek ini ya. Ini harga naik. Ini naik terus sampai dia di sini turun ya. Oke. Kita akan cari break obstructor ya. Oke, sekarang coba kita cek ini. Ini adalah high yang sudah valid ya. Nah, itu adalah inducementnya. Kita tinggal tarik trend line ini. Nah, ini kita tarik garis lurus ini, kita coba lihat apakah sudah break body atau belum. Oke, di sini dia gagal nge-sweep ya. Jadi ini harus di break body untuk terjadi boss yang real di sini. Oke ya. Dia gagal sampai terakhir di sini ya. Sebentar ya, kita coba cek ini. Di sini dia gagal ya, ini ya. Nah, itu kan gagal. Sekarang di zone ini. Oke. Oh, ini ya. Ini sudah berhasil dia di sini. Nah, jadi ini yang mengkonfirmasikan bahwa di sini sudah terbentuk break obstructor yang real. Oke. Ini langsung kita bikin di sini bosnya. Oke, itu bosnya pada M5 ya, ingat ya. Setelah itu kita akan cari lagi high ini tidak valid ya. Ini, nah itu valid ya, tapi harga malah turun ya. Ini adalah high yang valid ini, tapi harga turun, tidak mampu di break. Oke, itu high validnya, tapi harga turun. Jangan sampai dia ngebreak zone ini. Ini adalah low yang sudah valid, yang ketika di break maka ada change of karakter, perubahan tren di M5 ini. Oke, ini ya. Nah, ini adalah low validnya. Oke, itu low valid, itu high valid. Nah, jadi tren di M5 ini atau internal struktur ini adalah tren buy. Jadi dia kena di area ini ya. Dia kena di zone ini, harga langsung aktif itu. Nah, itu ini ya. Dia langsung aktif ya. Oke. Jadi harga ini masih akan naik ya karena dia sudah mengambil di zone POI-nya. Jadi kita memang sudah sedikit telat ya untuk melakukan entry ya. Ini sudah telat ini. Oke, sekarang saya akan cari konfirmasi entry-nya ya karena harga sudah masuk di POI yang ada di sebelah kiri. Kita sekarang cari konfirmasi saya mau masuk di M15 atau M30 nanti.
kita cari pola candlestick-nya. Oh, pada M15. Coba saya cek ini ya. Apakah ini sudah break? Ini, oh sudah break body ya. Oh, M30 coba kita pastikan. Oke, ini break body ya. Ini ya. Coba cek ini. Ini sudah di break body nih. Artinya ini kan masih di sweep ini ya. Ini di sweep. Nah, sweep ini di break body. Nah, itu sudah mengkonfirmasikan ini harga akan naik, teman-teman. Jadi, saya akan entry buy sekarang ini. Walaupun sudah telat ya, masih bisa kita lakukan entry ya. Oke, saya akan masuk ke MT4, kita akan entry buy di sana. Oke, sekarang kita sudah di A4, saya langsung aja entry di sini ya. Entry buy di zone ini. Oke, saya ambil 2 layer aja ya. Jadi ini teman-teman, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, di M5 ini kita tidak boleh terlalu jauh mengambil take profit. Kenapa? Karena pada M5 tren ini adalah tren buy. Sedangkan pada H1 ini trennya sell, teman-teman. Jadi jika pun kita ngambil buy di M5 ini, jangan sampai melewati POI yang ada di H1 untuk sell-nya. Jadi logikanya ya kita ambil TP di POI sell pada H1-nya. Jadi jangan sampai melewati zone ini. Nah, itu kita harus hati-hati, kita harus tahu arahnya pada H1, harus tahu juga arahnya pada M5. Nah, itu teman-teman, oke. Sudah fix ya soal ini ya. Kita akan masuk ke H1, POI H1 itu di sini ya. Ini yang kita marking juga di analisa kita pada hari Minggu kemarin ya. Ini ya, shadow candle ini adalah POI POI sell pada H1 ini. Oke. Jadi kita ambil TP-nya di zone ini sampai di sini aja sudah cukup. Oke ya. Itu sudah lumayan loh untuk scalpingan. Nah, ini sampai di angka 75 pips. Kita ambil di 70 pip aja. Oke. Untuk SL saya akan pasang di bawah dari zone area yang baru ini ya. Ini kan ada zone yang baru nih. Jadi SL-nya cukup di bawah itu. Nah, ini. Oke. Sudah lumayan ya untuk scalping ya. Oke, saya akan langsung setting SL dan TP-nya. Selesai kita setting ya untuk SL dan TP. Ini kita tinggal nunggu aja teman-teman. Karena sudah terkonfirmasi, ini bisa kita lebih percaya diri teman-teman. Kita lebih pede untuk melakukan entry. Jadi kita tidak perlu khawatir nih. Yang penting untuk SL kita itu rasional gitu. Jika nanti dia masih retracement ya di sini. Nah gitu teman-teman. Oke, sudah fix ya untuk internal structure ini ya. Bisa kita gunakan dengan catatan jangan sampai melewati POI di H1 jika M5 dan H1 itu berlawanan tren. Oke ya, fix. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya. A few moments later. Oh my god! Wow! Oke teman-teman, ini sudah masuk ke take profit ya, 2 layernya ya, 71 pips ya. Jadi yang perlu kita tunggu saat ini adalah untuk sell-nya ya. Ini kan masuk ke POI sell kita ya. Jadi yang perlu kita tunggu saat ini adalah konfirmasi untuk sell-nya. Jadi jika zone ini nanti tidak menghasilkan konfirmasi teman-teman, maka harga ini akan menembus zone area ini. Nah gitu, jadi konfirmasi entry itulah yang menentukan kita entry buy-nya atau entry sell-nya. Jadi di M5 pun ataupun di internal struktur pun kita harus melihat konfirmasi entry-nya teman-teman. Seperti yang sudah kita lakukan setelah kita menganalisa pada M5 tadi, kita melihat konfirmasi di M15 dan M30 ya. Jadi kita menemukan tadi ada break body, nah maka harga ini akan melakukan kenaikan. Seperti yang sudah kita lihat atau kita lakukan pada video ini ya. Jadi no konfirmasi tetap no entry ya.
Nah, lalu ada pertanyaan, Bang, bagaimana jika kita tidak ingin menunggu konfirmasi? Ya, hanya ada dua jawaban ataupun dua poin yang perlu saya sampaikan. Ini dua poin ini adalah tergantung dari plan ya, plan trading kita itu. Plan trading kita itu seperti apa? Apakah kita main entry aja ataupun pending ya? Contoh, di sini kita menemukan adanya POI sell. Apakah kita main pending order di zone ini, pending sell tanpa konfirmasi? Jika harga masih di zone ini, kita pending sell di sini. Nah, apakah plan kita seperti itu? Jika seperti itu, ya sudah teman-teman. Teman-teman harus siap dengan yang namanya, yang pertama adalah resiko jika zone tersebut di break. Karena kita tidak tahu teman-teman apakah zone itu kuat atau tidak. Jadi harus siap dengan resiko itu yang pertama. Walaupun seperti ini contohnya ya, ini kita ke H1. Kita kan sudah tahu ya bahwa di H1 ini ada beberapa POI ya. Contoh kita langsung ke ini ya, apa namanya? Ke TradingView ya. Nah, ini pada H1 teman-teman kita kan sudah marking nih ada satu POI, terus ada di atas lagi dua lagi ya. Nah, jikapun teman-teman menggunakan area seperti ini 50% ke atas ya, coba kita gunakan Fibo ya. Ini kan low-nya sudah valid nih. Ini high validnya. Nah, tren kan masih sell sebenarnya. Jadi kita mengambil buy tadi karena tidak ada respon atau konfirmasi di zone ini, zone pertama ini. Dan terkonfirmasi juga adanya tadi break body ya pada time frame M15 dan M30 ya. Setelah kita analisa M5, kita lihat konfirmasi M15 dan M30 ada konfirmasi full body break, maka kita ambil buy-nya sampai ke zone ini. Nah, di zone ini kita kan perlu konfirmasi nih. Jika teman-teman tanpa menunggu konfirmasi dan misalnya ini kan zone-nya sudah di atas daripada zone 50% ataupun angka premium lah dikatakan teman-teman. Ataupun kita anggap deh angka sakral ya di atas ini. Nah, ini. Bahkan ini sudah di angka paling tinggi ya, udah hampir mencapai angka di nolnya ini teman-teman. Jadi risknya sebenarnya sudah kecil. Nah, jika pun teman-teman menggunakan metode seperti ini, metode Fibo Musang di angka 50%, ini pun belum tentu teman-teman akan kuat membuat harga kembali aktif gitu. Walaupun trennya masih sell. Lalu itulah yang saya katakan harus siap dengan plan tradingnya, yaitu risknya, risiko kita itu lebih tinggi dibandingkan kita menunggu konfirmasi seperti yang saya lakukan. Jadi nggak masalah teman-teman tidak mau menunggu konfirmasi, yang penting siap dengan plan tradingnya dan risknya. Nah, yang kedua teman-teman, jika tidak mau ingin menunggu konfirmasi, saya mau sampaikan kepada teman-teman, teman-teman harus perkuat order block. Order block yang seperti apa sih yang benar-benar kuat gitu. Nah, itu yang perlu teman-teman gali untuk melihat order block yang seperti apa. Riset order block yang bagaimana yang kuat. Contohnya, misalnya di angka 50% ini ketemu order block, misalnya pertemuan candlestick yang cukup panjang ya. Contoh ini, dan ada satu yang kecil di sini. Ini bershadow. Nah, tipe-tipe yang seperti ini teman-teman yang perlu teman-teman pahami jika tidak ingin menunggu konfirmasi entry ya. Jadi saya rasa sih lebih efektif menunggu konfirmasi sih, tapi kembali ke plan masing-masing. Jika tidak ingin menunggu konfirmasi, maka dua poin yang tadi yang harus teman-teman pahami. Satu, risknya harus siap. Yang kedua, jika tidak ingin menunggu konfirmasi, berarti teman-teman perkuat yang namanya order block yang bagaimana yang benar-benar itu akurat atau kuat untuk mereject harga, untuk melakukan penurunan ataupun kenaikan sesuai dengan tren breakout structure yang muncul ya, seperti di sini. Nah, paling itu ya teman-teman ya yang bisa kita lakukan jika tidak ingin menunggu konfirmasi. Oke, sekian aja ya untuk video hari ini. Semoga analisa kita ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.